Nah, kita ketemu di sini kan ayat ke-17. Matalahum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakum fi dhulumatil la yubsirun. Coba. Perumpamaan mereka itu seperti orang-orang yang menyalakan api. Ya, apa yang dimaksud menyalakan api nanti saya jelaskan ya. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari tadi itu ya, dan membiarkan mereka itu di dalam kegelapan dan tidak dapat melihat apapun. Jadi mereka-mereka yang kufur tadi itu, dia seperti api yang terbakar, kayu bakar yang terbakar itu api unggun itu memang terang sesaat, menyinari sesaat, berkobar-kobar di situ ya. Tapi setelah kayu bakarnya habis, terlalap api, tinggal bara apinya yang sedikit redup, lama-kelamaan sudah nggak bisa dinyalakan lagi karena tinggal arangnya. Arangnya pun juga sudah jadi abu sehingga tidak akan ada lagi cahaya apapun. Itulah mereka orang-orang yang kafir. Nah, ini yang mengawali surah Al-Baqarah sebetulnya. Ya, jadi Al-Baqarah itu sebetulnya adalah surah yang paling panjang dalam Al-Quran, berisi dengan matal. Ini seperti tadi, Al-Amthal fil Quran itu ada konsep matal dalam Quran, perumpamaan. Jadi mataluhum kamatalil ladzi istawqada dalam studi Quran ada yang disebut dengan Al-Amthalul Quran. Ada Al-Amthalul Quran, ada Al-Amthalu fil Quran. Ya. Jadi kalau Al-Amthalul Quran, perumpamaan-perumpamaan Al-Quran. Ya, seperti inilah Al-Amthalul Quran. Terus kita lihat apa kata Allah dalam Al-Quran. Perumpamaan mereka itu seperti orang-orang yang menyalakan api. Ini yang banyak kita lihat. Mengobarkan. Jadi api itu kan bisa juga dimaknai sebagai suatu kobaran semangat. Ya. Setelah kobaran semangat itu habis, maka energinya pun juga habis. Lungleh loyo. Ya, mutu bigaidikum, ya kan? Dalam surah Ali Imran itu kan ada itu. Apa ayatnya itu? Ha antum la tuhibbuna wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitab. Dan seterusnya itu ada mutu bigaidikum. Matilah kalian di dalam keemosian, emosi egonya itu, keegoannya itu. Nah, kalau orang sudah meluap-luap emosinya, itu tinggal dipungut, itu habis energinya tuh. Nah, hati-hati, orang-orang yang meluap-luap emosinya seringkali itu tidak berjangka panjang. Ya, kayak ular tuh dalam teori ahli ular, kalau ular kobra itu sudah menaikkan kepalanya sekian menit, itu habis energinya di situ. Dia nggak bisa naik lagi, nggak bisa terbang lagi. Itulah ilustrasinya kalau orang itu sudah ngamuk, cara itu kayak teler tuh. Karena kalau orang marah itu energinya itu tersedot itu sedemikian rupa. Marah 1 jam itu sama energi yang dibakar kalau orang mencangkul 10 jam gitu ya. Maka itu orang marah itu cepat tua karena energi. Kalori yang dibakar pada saat orang marah itu sangat banyak. Kalau kita pakai olahraga mungkin 12 jam. Tapi kalau dipakai marah 1/4 jam itu energi yang dibakarnya itu sama itu. Maka itu nasihat Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Marah itu kan membakar. Jadi api di sini kan yang dimaksud masalah kamatil ladzi istawqada nara, bagaikan orang yang membakar api unggun itu loh. Perumpamaan mereka itu seperti orang-orang yang menyalakan api unggun setelah menerangi sekitarnya. Oh, hebat itu, mabuk itu. Tapi setelah apinya habis, kayu bakarnya habis, lama-kelamaan arangnya pun juga sudah menjadi abu. Mau bakar apa lagi? Habislah sudah. Sebentar dalam waktu yang sangat singkat. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un.
Apa itu sum? Sumun itu budak tuli. Bukmon bisu. Umyon, oh itu buta. Sudah apa? Setelah tadi sudah terbakar habis itu tinggal abunya. Akhirnya nanti akan jadi sum. Sumun itu artinya tuli, kemudian bukmon bisu, baru umyon buta. Fahum la yarji'un. Mereka tidak akan bisa kembali. Orang semuanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kembali ke pangkuannya, kembali ke kampung halamannya di surga sana, di atas langit sana. Dia nggak bisa kembali. Dia terhalang. Kenapa? Dia nggak tahu jalan. Sudah budak, sudah bisu, sudah buta lagi. Nggak mungkin bisa kembali. Itulah perumpamaan orang-orang kafir tadi. Lalu dilanjutkan, au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Nah, ini dia. Perumpamaan lagi. Atau seperti orang-orang yang apa itu namanya? Ditimpa hujan deras, hujan lebat dari langit. Kemudian biasa kalau ada hujan lebat dari langit itu ada petir al-barq dan kilat. Mereka itu menyumbat telinga dengan jari-jarinya, jadi menghindari suara petir yang sangat mematikan itu kan. Dia tutup telinganya. Nah, Allah meliputi orang-orang yang kafir. Nah, Allah semua ada di situ tuh. Dari awal itu Allah itu yang selalu proaktif tindakan afalnya Allah terhadap mereka. Jadi itulah nasib orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Berkali-kali ayat ini mulai dari ayat ke-6 sampai ayat nanti ke-20 seperti itu. Menarik ini karena au kasaybi minas sama, setelah tadi memberikan perumpamaan seperti api unggung yang habis terbakar, nanti itu kan tinggal debunya, nggak ada apa-apanya lagi, ya, nggak ada nilai jualnya sama sekali. Ya. Au kasaybi minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Nah, orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Kehujanan tuh kan dingin. Lalu disertai dengan kegelapan. Petir saling menyambar. Dan kilat juga. Pasti mengerikan tuh malam. Ini apa dunia mau kiamat. Mereka itu menyelamatkan diri dengan menutup telinganya. Tapi apa artinya menutup telinga kalau suara yang sekian desimal itu yang sangat tinggi, itu nggak mungkin. Bagaimanapun juga penutup telinga itu pasti juga akan kedengeran.